Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sainatan hasanatan tambuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. First of all, let us praise to God, Allah Subhanahu wa taala, who has given us not just the blessing of life, but also the blessing of health and the blessing of time. Second of all, I would like to thank to our benefactor, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought our Islamic religion from the dark age to the bright age of today. And third of all, I would like to thank the committee who has made this festival a great one. Hadirin yang terhormat hadirin yang terhormat dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah pidato yang berjudul Akhlakku Masa Depanku, di mana kita sering melihatnya, mungkin bukan di sekolah, mungkin bukan di rumah juga, tapi di mana-mana. Ketika kita melihat sosok orang yang berjalan, sosok orang yang melakukan sesuatu dan melakukannya dengan tidak baik, maka kita akan memanggilnya atau menganggapnya orang itu dia berakhlak. Manakala ketika orang itu contohnya salam dengan orang tua, ketika melewati guru atau orang yang lebih tua, maka ia akan tunduk. Maka kita akan memanggil orang yang berakhlak. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin membahas tentang judul saya itu Akhlakku Masa Depanku. Kami sebagai pelajar, penuntut ilmu, haruslah tahu sesungguhnya pelajaran yang kita lakukan, pelajaran yang kita dapati merupakan pelajaran yang akan kita akan lakukan, kita akan terapkan di masa yang akan datang, di masa di luar nanti. Maka sesungguhnya kita harus melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Dan tidak lupa, dengan kita belajar, kita berilmu, maka kita harus seperti padi, makin banyak ilmunya, makin tunduk kepalanya. Kita jangan sombong, kita jangan malu. Dan tidak lupa, kita ini pelajar, maka belajarlah dengan akhlak, karena ternyata akhlak itu bagi kepada dua, akhlakul mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah mempresentasikan akhlak yang baik, yang seperti yang saya contohkan, ketika melewati orang yang sedang duduk atau orang yang lebih tua, maka kita akan tunduk. Itu menunjukkan akhlak yang baik, yang menjadi kebiasaan nanti suatu hari nanti akan bermanfaat. Dan apabila melihat orang dengan akhlak mazmumah, itu akhlak yang tidak baik, kurang baik, maka sebaiknya sebagai kita orang yang terpelajar, maka kita harus menceramahinya, bukan memberi nasihat kepadanya untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahmati Allah. Saya teringat sebuah cerita ketika Imam Malik sedang dalam musyawarah. Ketika itu para murid-muridnya sedang belajar dengannya, dan pada waktu itu seekor gajah lewat, maka para murid-muridnya itu lihat gajah itu dan langsung terus seketika itu juga keluar dari majelis ilmu itu, kecuali satu murid. Lalu Imam Malik bertanya kepada murid itu, kenapa kamu tidak keluar melihat gajah yang di luar? Maka murid itu bertanya, ya Ustaz, saya di sini untuk belajar, bukan untuk bermain, bukan untuk melihat. Kita bisa ambil pelajaran dari kejadian tersebut, bahwa sesungguhnya belajar itu berdasarkan niat. Belajar itu hanya bisa didapatkan dengan niat. Ketika seorang berniat dan akan melakukannya, maka insya Allah diberkati juga. Tidak lupa kejadian-kejadian seperti ketika malaikat Jibril turun dari langit dan bertemu dengan Rasulullah untuk pertama kali untuk memberikan sebuah wahyu. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan Iqra, dan ketika itu juga sudah jelas kita sebagai umat muslim telah diwajibkan untuk
menuntut ilmu. Dan ingat, ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, Iqra, dia melakukannya dengan lemah lembut, dengan berakhlak. Begitulah salah satu sifat malaikat, itu sempurna, baik hati dan tidak punya hawa nafsu. Dia melakukannya dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Malaikat Jibril mengatakan Iqra, dan terus sampai sekarang juga kita bisa melihat Nabi Muhammad telah mewarisi akhlak-akhlak seperti akhlak pemuda yang telah ditunjukkan dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'alakum. Astagfirullah. Ayat keempat mengatakan, wah Muhammad, engkaulah Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad suri tauladan yang patut dicontoh. Di sana kita telah sudah mendapatkan contoh yang harus diikuti berdasarkan itu. Maka pada kesimpulannya kita bisa mengambil bahwa ilmu itu harus dipelajari benar. Ilmu itu harus diterapi juga, tidak lupa. Tapi jangan lupa, ilmu itu harus dihormati. Menghormati orang lain, menghormati sang guru dan ilmu dan seterusnya. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya hidup ini hanya sementara dan masa depan pasti datang. Masa itulah kita akan kembali ke rahmatullah. Ketika itulah kita akan bertemu dengannya. Dan ketika itu juga kita akan menerapkan akhlak kita. Bagi orang muslim, berbahagialah. Janganlah takut, janganlah sedih. Hanya berhati-hati. Akhlak di dunia ini sangat mempengaruhi akhirat. Mungkin hazam ini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.